ini ya, kandungan buah merah yang ada, yaitu ada lipid 94,2 gram, palmitit, asam oleik, linoid, dan karbohidrat. Yang paling banyak itu adalah antioksidannya, ya. Dia mengandung antioksidan yang sangat tinggi untuk di buah merah ini. Nah, itu yang dimana dia terdapat beta karotin, alfa karotin, kriptosantin, ya, dimana semuanya nanti merupakan suatu provitamin A. Nah, ya, bagi antioksidan dan provitamin A. Dimana termasuk provitamin A adalah alfa karotin, beta karotin, dan beta kriptosantin tadi. Nah, manfaatnya kenapa? Aktivitas antioksidannya yang tinggi sehingga dapat melindungi sel tubuh terhadap kanker, melindungi organ lain seperti rambut, kulit, dan mata yang menjadi komponen melanin pigmen coklat tua. Nah, kebayangkan ya Bapak Ibu ya, di mana banyaknya khasiat sebuah buah merah ini atau buah Papua ini yang mungkin kita baru ketemunya di Papua nanti, dan saya sendiri belum pernah ke Papua. Mungkin Mas Devi sekali-sekali ngajak saya ke Papua. Lalu, nah, terus, kita catat ya, kandungan dari buah merah ini, akan terhubung dengan psoriasis. Kenapa? Nah, psoriasis adalah penyakit radang multisistem dengan keterlibatan kulit sendi yang dominan. Nah, penyakit ini didefinisikan oleh serangkaian perubahan seluler terkait di kulit. Terjadi hiperplasia keratinosit epidermal. Nah, hiperplasia vaskular dan ekstasia, dan infiltrasi limfosit dan neutrofil dan jenis leukosit lainnya pada kulit yang terkena. Jadi, di mana psoriasis ini, kalau Bapak Ibu lihat dia seperti awalnya bisa jadi bintik merah, bisa jadi nanti dia seperti papula, makula, menebal dia, kondisinya menebal. Kemudian dia akan mengalami, di sini kan dibilangnya hiperplasia keratinosit di epidermal. Posisinya ada di dermis, ya, dia dermis, dan bila terangkat dia masuk ke luka. Dia akan mengalami luka pada kondisi stadium luka sehingga akan menyebabkan nyeri pada pasiennya. Psoriasis terutama dianggap sebagai kelainan keratinosit epidermal, namun sekarang dikenal sebagai kelainan di perantara kekebalan tubuh. Nah, kalau tadi Mas Depi bilang psoriasis tinggi, benar, namun pada pendataannya insiden psoriasis itu nggak ada di datanya. Maksudnya datanya rendah. Kenapa? Sering pasien dengan psoriasis lebih pada menyembunyikan kondisinya. Ya, dia menyembunyikan. Kenapa? Karena dari bentuk psoriasisnya itu sendiri akan menimbulkan harga diri atau citra tubuh lah ya, citra tubuh yang membuat pasien merasa malu. Dan itu nggak sebentar kondisinya, sehingga pasien lebih sering berada di dalam dan tidak ingin menyampaikan, di dalam rumah maksudnya, dan ingin menyampaikan kepada yang lain. Nah, kemudian di Padang sendiri, di M Jamil, tapi tahun 2014 saya coba cari tahu data terbaru, itu hanya 1,8 sampai 2,8% dari 100 orang per tahunnya. Nah, begitu sedikit. Tapi itu sebenarnya data ibaratnya adalah seperti gunung es ya, yang kelihatan atasnya namun tidak kelihatan yang bagian bawahnya. Nah, berdasarkan gender, ya, berdasarkan jenis kelamin, itu pria lebih mengalami kondisi yang lebih banyak penderitanya, yaitu 85,5% dibanding wanita yang hanya 73,2%. Walaupun sedikit kurangnya dari pria, namun cukup dibilang banyak juga ya, karena lebih dari 50%. Dan usia pria itu pada usia yang lebih muda pada wanita dibanding daripada pria onset usianya. Pada wanita kadang pada umur 16 tahun ada yang sudah mengalami kondisi psoriasis. Nah, hal itu salah satu penyebabnya adalah wanita faktor hormonnya
ya faktor menarkenya juga, postpartumnya, menopause, ya itu salah satu juga pemicu terjadinya psoriasis. Nah, termasuk juga kehamilan, terjadi peningkatan psoriasis pada 2/3 wanita yang terkena. Nah, 75% pasien dengan psoriasis terjadi sebelum usia 40 tahun, di mana 35-50% onsetnya adalah sebelum usia 20 tahun. Nah, kalau saya bicara psoriasis, sebenarnya ini hal apa ya, dianggap sesuatu hal, tadi kan saya bilang ya, angkanya kecil kelihatannya. Kenapa? Kita pun bahkan sebagai petugas kesehatan nggak pernah atau mungkin tidak begitu mengenal yang namanya psoriasis. Kalau bukan berada di dinas di ruangan kulit kelamin mungkin kalau di rumah sakit ya, dengan merawat pasiennya. Nah, tapi kalau secara saya pun di sini kadang kalau saya bilang pernah kemarin diskusi tentang psoriasis, ada beberapa yang bertanya apa itu psoriasis? Kenapa dia? Nah, kenapa dia? Itu bertanya berarti walaupun sepertinya itu hal yang didengar kayaknya banyak gitu, tapi nggak semua orang kenal. Karena kulitnya yang bentuk lukanya, bentuk kulitnya, ini struktur kulit ya Bapak Ibu, struktur kulit kita dimulai dari epidermis, dermis, dan subkutis, di mana di sini ada stratum corneum dan granulosum. Nah, basale paling bawah ini adalah kondisi lapisan kulit paling atas, lapisan kulit paling atas. Nah, pada pasien dengan psoriasis, kondisi epidermisnya mengalami hiperplasia ya, lihat di sini. Hiperplasia itu dia lebih membesar. Nah, dia mengalami hiperplasia. Nah, di sini terlihat dan di bagian atasnya hancur epidermisnya dan akan membentuk seperti silver atau memutih dan menebal. Nah, dan seringnya menebal dan ini sering membuat pasien sering pengennya mengkopek. Dan ini gatal banget Bapak Ibu. Ini sangat gatal banget. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari struktur yang normal dengan yang tidak normal atau kondisi struktur psoriasis, nah inilah kondisi struktur pada pasien dengan psoriasis. Gelap ya. Silakan Bu. Iya, nggak gelap. Sorry tak. Next. Bentar. Nakal nih. Gimana? Oke. Nah, apa penyebabnya? Nah, penyebabnya sepertiga dikarenakan riwayat keluarga. Jadi di mana orang tuanya mempunyai riwayat penderita psoriasis. Kalau ada keluarga atau yang sudah menderita psoriasis, maka keluarganya kemungkinan mengalami sekitar 34-39% akan menderita psoriasis. Tapi ada juga yang bukan genetik, di mana yang bukan genetik, walaupun bukan genetik, tapi dia menderita psoriasis, maka itu juga ada pada orang dalam persentase 12% orang-orangnya. Nah, penyebab lain apa selain genetik? Trauma fisik juga bisa terjadi pada dia mengalami trauma, kemudian timbul karena psoriasis ini sifatnya autoimun. Kemudian karena faktor infeksi akut. Ya, kemudian penggunaan konsumsi obat, misalnya litium dan beta blocker yang sudah berlanjut ya. Dan psoriasis ini walaupun ada stadium awal tadi, kemudian ada yang kondisi lanjut di mana baru mengalami psoriasis di fase umur 50 tahun salah satunya. Nah, juga stres. Stres bisa menekan kehidupan. Stres yang menekan kehidupan dengan penuh tekanan itu bisa menyebabkan terjadinya timbullah psoriasis. Nah, ini yang bapak-bapak yang merokok juga akan berisiko untuk terjadinya psoriasis dan
berat badan yang mungkin lebih juga. Kemudian tidak menyukai buah atau sayuran atau diet buah dan sayurannya, sangat sukanya hanya hal-hal buah sayur ya sedikit gitu. Lebih menyukai makanan cepat saji misalnya. Itu adalah pemicu atau penyebab terjadinya psoriasis. Semoga kita semua di sini dijauhkan dengan kondisi psoriasis ya, walaupun mengalami hal-hal seperti yang ada di sini penyebab ini, namun kita tidak terdampak dengan kondisi psoriasisnya. Nah, psoriasis sendiri apa tadi? Seperti kita sampaikan, ditandai sebagai kulit yang meradang, ya, kulit yang meradang atau inflamasi kulit dengan skala permukaan dan penebalan epidermis, ya, akantosis atau pengurangan atau tidak adanya lapisan granularnya yang disebabkan oleh parakeratosis yang merupakan konsekuensi dari retensi inti dalam keratinosit stratum corneum yang disebabkan oleh diferensiasi abnormal dan hiperproliferasi keratinosit epidermal. Ya, terjadi peradangan pada epidermalnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, psoriasis plak kronis mempengaruhi 80% hingga 90% pasien dengan psoriasis. Ini yang disebut silver yang seperti ini, Bapak Ibu. Dia memutih, seperti silver warnanya. Nah, ciri khasnya plak klasik adalah batas-batas yang baik. Dia punya batas kalau psoriasis klasik. Kemudian simetris dan eritematosa dengan skala keperakan di atasnya. Plaknya biasanya terletak di kulit, ada yang di kulit kepala, badan, bokong, dan ekstremitas, tetapi dapat terjadi di bagian tubuh. Semua tubuh bisa dialaminya, bisa ditemukan pada pasien psoriasis. Nah, kalau pada pasien nanti akan kita bahas di kasus, itu pasiennya dengan kondisi seluruh tubuh, Bapak Ibu. Kemudian juga pada kuku. Pada kuku mungkin kelihatan kuku seperti ini, ya. Bisa jadi ini psoriasis, tapi jangan langsung fobia ya atau paranoid ya. Ini kuku saya kayaknya psoriasis. Nah, tadi di kuku ini juga kadang di kulitnya ini sama seperti gambar yang di depan tadi, dia juga akan mengalami penebalan. Ada juga seperti itu. Coba Bapak Ibu bayangkan jika Bapak Ibu, teman-teman semuanya mengalami kondisi penebalan pada jari. Karenanya tadi di awal saya menyampaikan pada pasien dengan psoriasis, maka salah satu yang akan terjadi pada kondisi psikisnya adalah citra tubuh. Ya, kemudian dia menarik diri dan harga diri yang rendah. Kenapa ya kondisi yang seperti ini? Bayangkan kalau hanya di kaki mungkin masih bisa ditutupi dengan kaos kaki ya, atau di kuping bisa ditutupi dengan penutup kepala. Dan begitu kalau di jari, kalau sekarang pakai sarung tangan. Tapi kalau seluruh tubuh, gimana cara menutupinya? Nah, kemudian juga ada di mana? Di lipatan. Di bagian lipatan-lipatan. Nah, ini yang kondisinya, lesinya, kondisinya masih baik ya dibanding yang tadi. Tapi ini yang sangat tidak nyaman bagi pasien adalah gatal. Gatal, ya, gatal. Sangat gatal pada pasiennya dan membuat mereka sangat gelisah, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena kondisi gatalnya, ya, membuat pasien yang kalau ibu rumah tangga atau mungkin kepala rumah tangga, maka ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi pasien dan keluarganya, ya. Kemudian akan semakin meningkatkan stres pasien. Nah, ini akan kalau pasien suka, jangankan pasien kita ya, kalau punya sesuatu yang sifatnya keropeng seperti ini tebal, biasanya kita suka kopek-kopek. Nah, kalau pada pasien psoriasis dia memang juga apalagi gatal, kemudian dikopek. Efek kopek ini membuat lapisan epidermisnya terbuka sehingga menyebabkan keluhan nyeri bagi pasiennya. Bayangkan kalau semuanya mengalami kondisi terbuka, nyeri terjadi, semua kegiatan pasien, termasuk hygiene pun, pasien tidak akan mau melakukan apa? Karena nyeri yang nggak bisa ditahan pasien. Dan dampaknya apa? Semua aktivitas pasien
tidak akan dilakukannya makan, minum, aktivitas yang ada pasiennya hanya di rumah saja, ya nggak mau lagi melakukan aktivitas apapun, kemudian tingkat stres meningkat. Padahal faktor stres tadi menyebabkan psoriasis semakin meningkat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan penggunaan buah merah tadi, bisa kita bayangkan mempunyai salah satu antioksidan, karotin, ya, itu sangat bagus bisa digunakan untuk pasien dengan psoriasis. Nah, ini contoh kasus saya pada pasien psoriasis. Ini pasiennya kayak ini, sudah sampai terkelupas Bapak Ibu, umurnya 36 tahun. Dia mengalami psoriasis sejak 2 tahun, kemudian kambuh ya, bahasanya bahasa kambuh, terdiagnosa psoriasis 2 tahun, kemudian mengalami kondisi seperti ini 3 bulan ditahan. Ya, selama 3 bulan. Apakah 3 bulan tidak ada lakukan tindakan? Dilakukan. Kontrol ke dokter? Iya. Ya, di dokter diberikan terapi untuk pasien psoriasis, topikalnya ada, sistemiknya ada, ya, juga diberikan terapi oralnya, kemudian topikal juga diberikan, namun tidak terjadi perubahan. Nah, salah satu dampak yang membuat tidak terjadi perubahan adalah pasien masih adanya tekanan pikiran karena adanya lingkungan keluarganya. Nah, ya, kemudian pasien juga punya komorbid. Komorbidnya adalah diabetes pasien ini. Berat badan beliau juga mendukung. Maksudnya mendukung adalah cukup BMI tadi ya. Berat badan beliau besar tapi lumayan ya. Dan dia pasien juga diabetes. Pada saat kontak dengan saya, ini selama 3 bulan sudah dicoba diobatin. Dan pada saat dikontak, pasien mengatakan nyeri, kemudian gatal, kemudian nggak bisa lagi ke kamar mandi, padahal kamar mandi itu berada di dalam ruangan kamarnya. Ini pasien selama 3 bulan tidak kemana-mana. Jadi dia hanya di rumah, di dalam kamar aja, dibantu oleh ponakannya, jadi semua kebutuhannya diantar ponakannya ke kamar. Dan beliau punya sebuah usaha di mana itu mempengaruhi. Maksudnya mempengaruhi adalah mempengaruhi, kenapa? Karena semua usahanya itu yang handle adalah pasien ini. Jadi pada saat dia sakit selama 3 bulan ini, nah itu agak menjadi pikiran baginya. Nah, kemudian dan pasien juga nyerinya juga nggak berani mandi. Kenapa nggak berani mandi? Karena kalau kena air, pasien langsung merasa nyeri berat. Ya, merasa nyeri berat. Jadi pada kondisi ini saat saya datang, pada saat dikontak, pasien bilang nyeri, kemudian gatal, kemudian nggak bisa berjalan, dan seharian sudah nggak bisa tidur. Itu juga yang memberatkannya kondisinya saat ini. Kemudian, apa yang saya lakukan pada saat sampai di rumah beliau, rumah pasien ini, saya ajak pasiennya, saya coba bertanya sudah berapa hari mandi, kapan mandi terakhir, selama 3 bulan ini mandinya hanya menggunakan waslap. Dengan dibantu oleh keponakannya. Jadi hanya menggunakan waslap basah, itu pun hanya ditepuk-tepuk, bukan dimandikan, tapi hanya ditepuk-tepuk saja. Jadi bayangkan 3 bulan mandi hanya menggunakan waslap tepuk-tepuk, gak nyaman sekali. Kemudian saya ajak, yuk mau kita mandi, tapi menggunakan sabun yang sudah ekstrak pandanus, Canaideus tadi, atau ekstrak buah merah. Nah, pasien walaupun kan tadi saya bilang berat badan pasien melebihi atau obesitas, diajak ke kamar mandi, walaupun tertatih, pasiennya mau, kemudian di kamar mandi karena berdiri agak, maksudnya karena pusing ya,
nggak bisa tidur, makan juga nggak nyaman karena faktor nyeri tadi mempengaruhi semua kebutuhannya. Nah, kemudian di kamar mandi kita sediakan kursi, senyaman mungkin pasiennya dibuat di sana, siapkan pandanusnya, sabun pandanusnya, dan sampo-nya. Nah, pasien ini seperti yang sampaikan, walaupun gambarnya hanya terlihat tangan ya, tapi saya izin sama pasien minta tolong jangan dikasih lihat semua gambar, walaupun nggak kelihatan muka, maka saya izin untuk tangannya saja. Nah, kemudian seluruh tubuhnya mengalami kondisi seperti yang di tangan, termasuk lipatannya juga, seluruh tubuhnya. Nah, kemudian mandikan dengan pandanus. Di awal pertama, saya coba menyiram pasien. Hygiene tetap Bapak Ibu, teman-teman semuanya, hygiene itu penting untuk perawatan pasien. Jadi jangan bayangkan seorang yang sakit nggak perlu mandi, walaupun hanya demam. Demam nggak usah mandi, nah, nanti demamnya tambah tinggi. Enggak, tapi tetap mandi, hygiene itu penting. Mandinya beda caranya ya, tentu nggak sama dengan mandi yang seperti biasa yang sampai berlama-lama mungkin, tapi mandikan sampai sebersih mungkin. Pada pasien ini awalnya saya siram, tapi beliau minta tolong saya siram sendiri. Oke, pakai siram. Awalnya pakai shower, tapi ganti jadi pakai timba. Nah, kemudian kemudian saya pakaikan Pandanus conoideus dari kepala sampai kaki kepada seluruh tubuh. Nyeri, benar. Makanya di sini saya bilang hygiene tetap diberikan, minta pasiennya rileks. Dan kebetulan di sini saya menggunakan hipnoterapi, salah satunya membuat pasiennya menjadi rileks. Nah, selama proses itu pasien bisa melaksanakan aktivitas mandi dengan ditemani saya di kamar mandi, dimandikan pasiennya seluruh tubuhnya. Selesai mandi, tentu seperti biasa kita mengkaji, mengevaluasi gimana rasanya mandi. Dan pasiennya bilang selama ini 3 bulan saya mandi nggak pernah ketemu air, paling ketemu waslap dan basah. Hari ini sangat membuat seger katanya. Segar, walaupun tadi nyeri, tapi di akhir cerita pasien bilang tetap segar dan nyaman. Kemudian, nah selanjutnya saya perawatan, ada beberapa saya perawatan menggunakan pandanus lagi. Saya gunakan lagi pandanus conoideus, saya oles ke seluruh tubuhnya. Dan untuk bagian yang mengalami kondisi luka stadium 2, yang tadi yang sudah terkelopek Bapak Ibu, yang ini, maka saya menggunakan zinc. Saya gunakan zinc di sini. Untuk seluruh tubuh pasiennya, saya menggunakan pandanus conoideus. Seluruh tubuh yang mengalami psoriasis, saya gunakan pandanus conoideus. Nah, kemudian sambil melakukan perawatan, sambil saya menanyakan sambil pengkajian. Karena kalau pengkajian langsung kayaknya dengan kondisi nyeri, pasien nggak akan mau berbicara lebih gamblang ya, nggak akan enak ngobrolnya. Nah, saat saya memberikan perawatan sambil saya pengkajian, itu salah satu trik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, supaya pasien mau bercerita. Nah, di saat dia sudah mulai mau bercerita, kita siapkan waktu kita untuk mendengarkan apa sebenarnya yang membuat psoriasisnya timbul, kambuh dengan sampai kondisi seperti ini. Nah, di sini saya dengarkan. Kemudian kalau memang ada solusi dari kita, silahkan kita coba bantu, tapi bukan menggurui. Tapi yang penting keluarga atau pasien sudah punya untuk tempat memberitahu, menyampaikan keluh kesahnya. Karena tadi pasien salah satu penyebabnya adalah karena tekanan ya, stres kondisi. Nah, setelah itu pasien merasa lebih nyaman. Nah, baru sampai hari ini Bapak Ibu, selesai hari pertama, di sana di tempat pasien, perawatan lebih kurang saya lakukan 2 jam, karena step-step yang saya lakukan tadi termasuk sebagai pendengar yang baik. Nah, ini pada hari ketiga. Ini tanggal 29 ya. Kemudian pada tanggal karena 29, 30, 31 Desember, 1 Januari, kondisi kita lihat yang tangan. Nah, kita lihat yang tangan. Pada tangan, dan ini juga ya sudah mulai menipis pada tangan. Kondisi penebalan sudah mulai
menghilang. Jadi pada kondisi tadi terjadi penebalan pada pasien psoriasis, Bapak Ibu yang terdapat silver tadi, tebal, jangan langsung dikopek, tapi kita moistkan dulu. Kita moistkan dulu. Mandi tadi adalah salah satu untuk memoistkannya. Kemudian kita beri Pandanus conoideus yang fungsinya juga untuk memoistkan atau melembabkan. Nah, dengan proses moist tadi, dengan kandungan Pandanus tadi, itu akan berefek pada kenyamanan pasien, salah satunya ya, nyerinya mulai hilang karena dingin ya, kemudian nyaman pasiennya. Pasien pada hari pertama, ini gambar ya, fotonya pada hari ketiga. Pada hari pertama besoknya saya tanya gimana kondisi ibu. Saya telepon kembali, beliau menyatakan, saya semalam sudah bisa tidur. Saya tidak nyeri lagi. Nah, begitu proses cepatnya ya Bu, si Pandanus bekerja. Dan kemudian memang saya tekankan, tetap rileks, pikiran tekanan pikiran di kepala, pikiran dikurangi, jangan terlampau difikirkan. Itu salah satu faktor penyebab, karena untuk kondisi seperti ini kita hindari penyebabnya. Ya, kita hindari penyebab dari sakitnya. Jadi hindari penyebab, karena penyebabnya stres, hindari stresnya. Kemudian tetap rileks. Nah, perawatan dalam intervensi keperawatan rileks itu penting. Ya, kemudian penggunaan Pandanus pada topikal, semua kulitnya diberikan Pandanus. Kalau mandinya menggunakan Pandanus juga, yang soapnya, yang sabunnya, dan mandikan ke seluruh tubuh, pakaikan lotionnya. Ini kondisi saat ini. Nah, sudah bisa jalan, ibunya di kamar, udah nggak tidur terus, karena sebelum dirawat pasiennya hanya tiduran aja karena nyeri, nggak bisa jalan. Sudah berani ke kamar mandi, nyeri sudah mulai berkurang, dan ini kondisi, nah ini pada tanggal 6 Januari. Nah, alhamdulillah ya, puji syukur, ini kondisi tangan Bapak Ibu sudah mulai penipisan. Ini pasien udah bilang, ini sudah menyatakan bahwa mau sudah bisa aktivitas. Maksud aktivitas yang biasanya hanya di kamar, sudah berani keluar kamar. Sudah mau judulnya, aktivitas ibu-ibu lah ya, masak ya seperti itu, kualitas hidup dah tambah bagus katanya. Nah, pada tanggal 16 coba Bapak Ibu lihat, berarti kita punya waktu 16, 18 hari ya. Semua udah menipis, kulit sudah baik kembali. Nah, kondisi yang ini tanggal 16 ini sebelumnya Bapak Ibu, pasien ini udah keluar rumah. Maksudnya sudah melakukan aktivitas, kan tadi beliau punya bisnis, punya usaha di luar rumah, dia sudah keluar rumah. Nah, dan ini cukup menyenangkan ya kalau kita ketemu pasien, kemudian kita rawat pasien dan kita dapat hal yang sesuai harapan dan pasien merasa nyaman dan kualitas hidupnya kembali membaik. Nah, beliau semakin, tapi tetap ditekankan kembali di sini, selain penggunaan Pandanus, penyebab yaitu stres kah, ataukah penggunaan mungkin karena penyebab rokok, ataukah kalau genetik nggak bisa dihindari ya, genetik nggak bisa dihindari, atau karena apalagi tadi, konsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan itu dihindari, atau dikurangi, dihindari. Nah, itu jika itu memicu lagi stres meningkat kembali, maka kemungkinan kondisi ini akan kondisi psoriasis di awal seperti gambar foto di awal itu akan kembali seperti semula. Nah, kenapa saya pengen sekali cara menyampaikan tentang psoriasis? Tadi salah satunya kondisi ini langka. Kalau saya bilang sih langka ya, karena dari 6 bulan saya merawat pasien baru ketemu 1 pasien dengan psoriasis. Nah, berarti karenanya dibilang rendah, kenapa nggak semua pasien mau bercerita kondisinya, Bapak Ibu? Ya, nah di sini ikatan antara kita dengan pasien semakin kuat karena tadi kita bisa menjadi sebagai teman, sebagai sahabatnya, dan bukan antara ada batas ya antara kita dan keluarga dan pasien kita. Ini referensi yang bisa Bapak Ibu pakai, teman-teman pakai. Nggak hanya ini sebenarnya, banyak lagi.
Kemudian ini tempat praktek saya dan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat Bapak Ibu dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Devi.